Ujian yang terberat bagi seorang anak muda adalah cinta. Judulnya kan tadi cinta. Dari tadi saya mancing-mancing kok nggak ada tentang cintanya nih. Pertanyaannya tentang akhirat kubur. Nakutin nongkrong nih. Atau mungkin kita persilahkan saja dulu nih buat audiens. Saya nggak jadi jawab nih berarti. Oh, dilanjutkan saja. Dua hati yang suci Allah bakalan satukan dia. Jelas? Dua hati yang suci suatu saat Allah akan satukan dia. Tetapi kalau salah satunya kotor tidak mungkin disatukan sama Allah Subhanahu wa taala. Dua hati yang suci pasti akan disatukan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang terberat bagi seorang anak muda dan mudi rasa mahabbahnya, rasa kasih sayang. Ketika kita cinta terhadap seseorang salah, tidak salah kalau cinta terhadap seseorang. Tetapi yang salah mengutarakan rasa cinta kita sebelum kita halal. Hati ini pemilik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa paksakan kita cinta sama si fulan. Tiba-tiba saja hati kita ini yaitu pingin sama orang tersebut. Cuma kalau salah tempat kita cinta, tempat kita arahkan dia. Salah tempat kita cinta. Contoh, kita cinta sama istri orang. Oh salah nih kata dia. Bukan nggak salah. Kita arahkan ke tempat lain. Karena musimnya sekarang banyak orang suka sama istri orang. Begitu udah jadi janda, diajak nikah kabur dia. Seneng merusak rumah tangga orang. Betul apa tidak ini? Oh betul, ternyata banyak di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Habib Hasan bin Zain Ali Idrus yang telah berada di tengah-tengah kita semua. Yang kami hormati dan muliakan segenap para tamu undangan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus adik-adik kami, remaja putra dan putri, segenap masyarakat lingkungan Gatep yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Diberikan nikmat sehat dan kesempatan kepada kita semua di malam hari yang berbahagia ini. Walaupun dari pagi nih Beb, kami panitia deg-deg ser. Maksudnya apa ya? Rada-rada cemas terus gitu melihat situasi yang gara-gara hujan. Betul. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ternyata qadarullah kita diberikan kesempatan dengan cuaca yang cerah pada malam hari ini. Tentunya semua ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ini bagian dari salah satu bukti bahwa acara yang kita gelar ini adalah benar-benar penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbanyak salat kepada beliau dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah, malam hari ini malam Ahad yang biasanya anak muda pada pergi nongkrong, alhamdulillah mereka dengan berusaha semaksimal mungkin mengekang hawa nafsunya untuk hura-hura malam ini hadir untuk menuntut ilmu. Tentunya mudah-mudahan Allah ridhoi apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hijrah rahimakumullah, ngopi bareng Habib yang pada malam hari ini adalah merupakan ngopi jilid 3, yang mana pada jilid 1 dan 2 ngopi bareng Habib ini selalu kita adakan di lingkungan Karangpanas. Maka jilid 3 ini Risalah Channel mencoba roadshow. Masya Allah. Masya Allah. Mulai menebar sayap. Melebarkan sayapnya. Roadshow walaupun jaraknya sangat dekat sekali, hanya apa ya? Hanya dipisahkan dengan kali kecil saja, tetapi merupakan daerah teritorial presiden yang berbeda. Masya Allah. Baik, sudah punya baju seragam sekarang. Alhamdulillah berkat yang kemarin.
pada ngopi jilid 2 kemarin itu lebih berkembang sekarang. Betul. Tentunya ini yang kita harapkan, tidak hanya seragamnya saja yang berkembang, tetapi ilmunya juga harus berkembang. Berkembang, Masya. Tapi kelihatannya ilmu berkembang gara-gara banyak balon. Subhan. Kalau pas yang begini anak ngalah aja dah. Biar urusan cepat kelar nih ya. Katanya Habib ini cuma setengah jam nih, mudah-mudahan beliau tambah waktu buat kita ini. Baik sahabat hijrah rahimakumullah, acara ngopi bareng Habib pada malam hari ini yang merupakan ngopi bareng Habib jilid 3 akan kita lewati dengan beberapa rangkaian acara. Pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga kita memasuki acara ngopi atau ngobrol perkara iman. Di malam hari ini Bib, kami mencoba untuk mengangkat sebuah tema atau subtema yang tetap dalam tema besar, yaitu hijrah, yakni subtemanya menapaki jalan untuk meraih cintanya. Masya Allah. Jadi kalau anak muda ini kalau sudah nyinggung masalah cinta-cinta pasti semangat, Bib. Tapi insya Allah malam hari ini bukan anak muda saja yang senang, yang tua pun kalau bahas cinta sangat senang. Allah. Pantesan bapak-bapak sumringah semua nih begitu dengar kata cinta. Baik, menapaki jalan untuk meraih cintanya itu merupakan perjalanan seorang yang hijrah untuk mendapatkan atau berusaha untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Untuk memulai acara ini, mari kita sama-sama membukanya dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya izinkan kami untuk membacakan kalam ilahi. Mohon izin nih Beb, saya mencoba memberanikan diri. Membaca sendiri. Masya Allah. Dengan hafalan? Bukan, sudah dengan repean. Repean. Silakan. Agak diangkat dikit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Baik sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat ini kita akan segera memasuki acara inti, yaitu bagaimana para pemuda-pemuda hijrah atau siapa saja yang ingin berhijrah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tema kita pada malam hari ini, sekali lagi saya ulangi, adalah menapaki jalan untuk meraih cintanya. Tentu yang ingin kita raih adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum akan timbul sebuah pertanyaan atau apapun di benak kita yang rasa penasaran, tentunya akan diobati dengan pemaparan dari Al-Habib Hasan bin Zain Al-Idrus. Maka pada malam hari ini Bib, saya ingin mengutarakan sebuah hadis baginda Nabi SAW. Dalam sebuah hadis beliau yang pernah disabdakan ketika itu beliau bersama Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin.
Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah seperti orang asing atau orang yang hanya lalu saja dalam sebuah perjalanan. Kalau melihat dari hadis ini, Beb, kata Rasul, kita ini bagikan orang asing atau jadikan diri kalian sebagai orang yang hanya lalu di dunia ini. Tempat transit. Tempat transit. Padahal kalau kita berhitung lumayan lama juga, Beb. Transit itu biasanya 2-3 jam, atau kalau pesawat delay mungkin paling lama 9 jam, 10 jam. Tetapi ini delaynya sampai puluhan tahun, Beb. Sebenarnya apa yang ingin dijelaskan atau disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis beliau kepada Abdullah ibnu Umar ini? Kami persilakan. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, beliau mengutip satu hadis Nabi Muhammad SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau tinggal di dunia ini seperti orang asing. Maksudnya orang asing apa? Yaitu jangan cepat ngambil ikut urusan orang lain. Fokus sama tujuan hidup kita. Jangan ikut urusan orang lain. Semakin banyak kita mengikuti ikut campur urusan orang lain, semakin pusing, semakin hidup kita dibuat gundah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak urusan kita. Au abiri sabirin, atau seperti orang yang dalam perjalanan. Kalau tadi Pak MC bilang terlalu lama berapa tahun, itu hitungan transitnya kalau kita hitung sama tujuan seharusnya. Kalau tujuan kita ke Jakarta, katakan transitnya di Surabaya, kita harus hitung sama tujuan kita. Kalau transitnya 2 jam, tujuan kita mungkin berapa hari di Jakarta? Nggak terlalu lama, 2 jam saja. Transitnya kita di Surabaya, tujuannya kita di mana? Jakarta. Berapa hari kita nginep di Jakarta? Paling seminggu. 2 jam banding 7 hari, lebih dikit mana? 2 jam. Tapi kita mungkin bayangin transitnya seperti transitnya pesawat, bukan seperti itu. Seharusnya kita bandingkan tujuan kita. Tujuan kita akhiratnya ribu-ribuan tahun. Dibanding dengan transitnya kita ini sangat sebentar sekali. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jadilah engkau di dunia ini hanya tempat singgah saja. Maksudnya apa? Yaitu ngambil keperluan dunia saja, semampunya saja. Tetapi jangan lupa tentang akhirat kita. Banyakin akhirat kita. Seperti orang naik gunung, semakin lama dia di gunung, semakin banyak dia bawa membakal. Tetapi kalau ada orang naik gunung nggak bawa bekal, ketika dia nggak bawa bekal naik ke gunung, maka mati dia di gunung pada saat tersebut. Dia tidak bawa makanan, dia tidak bawa nasi. Ketika naik gunung, nggak bawa apapun, sengsara. Begitu juga seseorang, tujuan akhirnya seseorang ini adalah kubur. Makanya apa yang terjadi? Kubur ini adalah cerita akhirat pertama kali. Makanya Utsman bin Affan, beliau ketika diceritakan tentang kubur, beliau menangis 3 hari 3 malam pada saat tersebut. Tidak bisa tidur pada saat tersebut. Ketika beliau ditanya, kenapa engkau menangis ketika diceritakan tentang kubur? Beliau mengatakan, aku menangis karena sabdanya Rasulullah SAW. Kalau orang celaka di kubur ini, maka celaka selama-lamanya. Tetapi kalau orang beruntung di kubur, maka beruntung selama-lamanya. Maka ada kisah sangat menarik. Seorang yang bernama Bahlul. Namanya siapa? Saya pernah cerita nggak di sini? Ada seorang namanya siapa? Bahlul. Apa arti Bahlul? Apa arti Bahlul? Ada yang tahu nggak? Nanti dikasih kaos. Pokoknya semakin banyak bagi kaos saja nih. Ada yang tahu apa arti Bahlul? Yang tahu dapat kaos beneran. Siapa? Salah. Bahlul itu artinya pintar. Bahlul itu artinya apa? Pintar, bukan bodoh. Sekarang saya ceritakan kisah seorang namanya Bahlul. Ketika kita mendengar kisah Bahlul ini, nanti kalau ada yang bilang kita Bahlul, langsung kita usap dada, alhamdulillah gitu. Jelas apa tidak ini? Bahlul ini hidup zaman Raja Harun Ar-Rasyid. Ditulis di dalam kitab kisah beliau ini. Ada seorang zaman dulu namanya Bahlul, namanya asli namanya Bahlul. Kisahnya banyak dijelaskan. Ulama besar, tokoh sufi terkenal.
Apa yang terjadi? Beliau ini diam pada saat tersebut ketika lewat seorang raja Harun ar-Rasyid dengan bala tentaranya, dengan pengikutnya naik kuda pada saat tersebut. Tiba-tiba raja di stop sama si Bahlul pada saat tersebut. Di stop. Apa kata si Bahlul? Stop raja. Engkau ini sudah gila wahai raja. Yang dikatakan gila siapa? Raja. Yang mengatakan ini si Bahlul. Bahlul pakai gamis bolong-bolong pada saat tersebut. Si Bahlul mengatakan engkau telah gila wahai raja. Bingung raja, di stop sama si Bahlul. Apa kata raja? Hei, yang mengikut kepadaku ajudanku, siapa yang gila, saya apa si Bahlul ini? Apa kata ajudannya? Mengatakan yang gila itu Bahlul wahai raja. Karena dia tiap hari jalan ke kubur, pulang naik ke masjid, besok mampir ke kubur, besok lagi ke masjid, tiap hari begitu saja. Kadang dia naik ke pohon, kadang begitu. Dia yang gila ini, kata dia. Si Bahlul ini gila. Apa kata si Bahlul? Bukan, yang gila engkau wahai raja, bukan saya. Debat antara si Bahlul dengan Raja Harun ar-Rasyid. Yang nyetop dia Bahlul. Coba bayangin, nanti begitu Pak Gubernur lewat atau Pak Wali Kota, agak bawahan lah dikit, ada nggak berani orang daerah apa namanya? Gatek, stop bentar, bilang sama Pak Wali Kota atau Pak Gubernur atau Pak Sapalah, bilang, Pak, Bapak ini gila. Ada yang berani apa tidak? Hah? Ada yang berani? Belum, berarti sampai kepintarannya seperti Bahlul. Ini dia stop rajanya. Raja zaman dulu memegang negara. Dia stop Raja Harun ar-Rasyid pada saat tersebut. Engkau ini telah gila. Ribut antara Raja Harun ar-Rasyid dengan si Bahlul, debat. Si Bahlul mengatakan engkau yang gila raja. Raja mengatakan engkau gila, debat. Selesai debat, kenapa engkau katakan saya gila? Iya, kata si Bahlul, engkau diberikan harta, diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi suatu saat jabatan engkau akan menuntut engkau di akhirat nanti, di mana engkau menguasai suatu daerah, semua orang akan menuntut engkau. Harta yang kau miliki, kedudukan yang kau miliki, nanti akan mas'ulun an ra'iyati, engkau akan ditanya tentang apa yang kau pimpin pada saat tersebut. Sedangkan saya tidak memiliki apa-apa. Engkau yang telah gila pada saat tersebut. Engkau tidak gunakan jabatan engkau untuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau tidak gunakan harta engkau untuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceramain habis-habisan sampai Raja Harun ar-Rasyid nangis pada saat tersebut. Sampai basah jenggotnya. Apa katanya raja tersebut? Benar ucapan Bahlul, saya yang gila, bukan sih Bahlul pada saat tersebut. Benar ucapan ini. Apa yang kau pesan sama saya, cepat pesan. Banyak pesannya di dalam kitab pada saat tersebut. Salah satu pegangnya pesannya, dia mengatakan si Bahlul, pegang engkau Al-Quran dan Sunnah, maka engkau akan selamat dunia akhirat. Ini pesannya beliau. Apa kata raja? Mengusap air matanya. Hei Bahlul, apakah engkau pingin sesuatu saya berikan engkau 3 permintaan, saya akan berikan engkau apa yang engkau mau. Benar kata si Bahlul, benar. Kalau gitu saya minta yang pertama. Apa kata si Bahlul? Si Bahlul minta yang pertama, masukkan saya ke dalam surga. Geleng kepala raja ini dengar permintaan si Bahlul. Minta apa? Masuk surga. Apa kata raja? Saya pun tidak bisa selamat dari surga, belum tentu saya masuk surga. Apakah ada permintaan yang lain? Ada. Panjangkan umur saya. Kata siapa? Si Bahlul. Bingung lagi raja ini. Saya pun tidak bisa memanjangkan umur saya, apalagi memanjangkan umur orang lain. Adakah permintaan yang lain? Ada yang ketiga. Nanti kalau malaikat Israel datang, stop dia bentar, bilang saya mau tobat dulu. Mampukah kau menyetop malaikat Israel? Nangis Raja Harun ar-Rasyid pada saat tersebut. 3 permintaan engkau saya tidak mampu kerjakan. Apa kata si Bahlul? Engkau saja tidak bisa selamat dengan 3 hal, apalagi saya. Jangan engkau memberikan janji kepada orang-orang. Jangan engkau meminta sesuatu, meminta permintaan kepada orang lain. Engkau urus saja diri engkau sendiri. Pada saat tersebut langsung dia pergi daripada raja tersebut. Baru dia mengaku si Bahlul tersebut
adalah orang yang benar-benar pintar. Jadi bahlul itu artinya apa? Jadi selesai kita ngopi bareng Habib ini, kalau ada yang mengatakan kita bahlul, jawabnya apa? Alhamdulillah. Jelas apa tidak ini? Katakan sama semua orang Gatet, sampai kampung Melayu, sampai kampung Arab, sampai semuanya bilang bahlul itu artinya apa? Pintar. Iya. Subhanallah, luar biasa kisah inspiratif yang telah disampaikan oleh Al-Habib tadi tentang bagaimana menyikapi dalam kehidupan kita ini menjadi seorang yang betul-betul cermat. Tidak hanya cermat menggunakan usia kita, tetapi juga cermat menggunakan waktu dan kesempatan yang masih ada pada diri kita. Subhanallah. Mumpung masih sehat. Betul. Mumpung masih sehat. Semuanya sehat kan? Alhamdulillah sehat. Mumpung masih sehat, gunakan kesehatan. Kata Rasulullah SAW, dua nikmat yang orang sering tertipu, nikmatus siha wal faragh, nikmat kesehatan dan kesempatan. Mumpung masih muda, masih sehat, gunakan untuk sujud di bawah. Sujud, letakkan kepala kita. Karena kenapa? Suatu saat kita sakit, nggak bisa meletakkan kepala kita, kita duduk di kursi, kita hanya berbaring saja. Mumpung masih sehat, gunakan diri kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bib, terima kasih untuk pemaparan awal atau kisah-kisah luar biasa tentang si Bahlul ataupun yang telah Habib sampaikan tadi, sebuah nasihat bagaimana kita menjadi seorang asing di bumi ini. Jangan sampai punya cita-cita untuk menetap, apalagi menjadi penduduk permanen kan? Iya. Hampir semua cita-citanya permanen, tapi dicabut sama malaikat Israel. Sahabat hijrah rahimakumullah, dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Habib tadi, mungkin ada yang ingin diperjelas atau mungkin ada sesuatu ganjalan tentang bahwa kita ini adalah para perantau yang datang sepertinya dari dulu dari negeri akhirat juga, Bib. Karena kalau kita berkaca dari kisah Nabi Adam alaihissalam, beliau adalah salah satu dari penduduk surga yang Allah utus atau yang Allah kasarnya dibuang begitu. Bukan dibuang, jangan bahasanya dibuang. Kalau Nabi bukan dibuang, diutus di dunia. Betul. Jadi kita adalah bagian dari penduduk surga yang pernah dulu dengan salah satu mungkin kejadian itu menjadi sebuah hikmah diutusnya manusia ke bumi ini. Jadi seperti Al-Quran katakan bahwa maksud manusia ini berada di salah satunya menjadi khalifah. Salah satunya yang lainnya juga adalah supaya menjadi rahmatan lil alamin sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seperti itu, Bib, tadi sudah kita dijelaskan bahwa jadilah engkau, kata Rasul, seperti orang asing atau orang yang hanya lalu saja dalam sebuah perjalanan. Lalu tentu dalam kehidupan dunia, apalagi di zaman saat ini, zaman milenial, semua serba terbuka, semua serba cepat dan instan kita dapatkan. Tentu ini menjadi godaan tersendiri untuk kita atau siapa saja yang ingin berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang tadi susahnya menapaki jalan menuju keistiqomahan kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kira-kira yang harus kita lakukan untuk tetap pada rel yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu macam ujian-ujian yang kita hadapi saat ini? Iya. Ujian yang terberat bagi seorang anak muda adalah cinta. Judulnya kan tadi cinta. Dari tadi saya mancing-mancing, kok nggak ada tentang cintanya nih. Pertanyaannya tentang akhirat kubur. Nakutin nih, nongkrong nih. Atau mungkin kita persilahkan saja dulu nih buat audiens. Saya nggak jadi jawab nih berarti. Oh, dilanjutkan saja. Dua hati yang suci Allah bakalan satukan dia. Jelas? Dua hati yang suci suatu saat Allah akan satukan dia. Tetapi kalau salah satunya kotor, tidak mungkin disatukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hati yang suci pasti akan disatukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian yang terberat bagi seorang anak muda dan mudi, rasa mahabbahnya, rasa kasih sayang. Ketika kita cinta terhadap seseorang, salah? Tidak salah kalau cinta terhadap seseorang. Tetapi yang salah mengutarakan rasa cinta kita sebelum kita halal. Hati ini pemilik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa paksakan kita cinta sama si fulan.
Tiba-tiba saja hati kita ini yaitu pingin sama orang tersebut. Cuma kalau salah tempat kita cinta, tempat kita arahkan dia. Salah tempat kita cinta. Contoh, kita cinta sama istri orang. Oh salah nih kata dia. Bukan enggak salah. Kita arahkan ke tempat lain. Karena musimnya sekarang banyak orang suka sama istri orang. Begitu udah jadi janda, diajak nikah kabur dia. Seneng merusak rumah tangga orang. Betul apa tidak ini? Oh betul, ternyata banyak di sini. Kalau kita membahas cinta, banyak kisah-kisah terdahulu yang dijelaskan. Salah satu kisahnya Yusuf dengan Zulaikha, kisah Laila dengan Qais. Ada seorang yang bernama Laila dan Qais, dikenal dengan Laila Majnun. Laila Majnun. Si Laila ini orang kaya raya. Rumahnya besar, lebih besar daripada Gatep ini. Besar sekali rumahnya. Keturunan orang yang baik-baik. Tapi orang Qais ini orang yang fakir, orang yang nggak punya apapun. Si Laila cinta dengan Qais pun cinta dengan Laila. Apa yang terjadi? Terjadilah sesuatu kekeringan di kampung daerahnya Laila. Maka orang-orang kampung pada saat tersebut yang buka pintu pada saat tersebut keluarganya Laila. Buka gerbang buat orang makan gratis. Semua orang kampung makan gratis, ngantri bawa piring masing-masing. Subhanallah, antriannya mungkin sampai ampenan saking rame dibuat. Yang tukang ngambilin nasi Laila. Ambil, disendukin nasi, ambil jalan, ngantri. Dari gerbang kejauhan di belakangnya keluarganya Laila. Apa kata keluarga Laila? Lihat tuh, di ujung gerbang ada Qais. Lihat di ujung gerbang ada Qais. Lihat nih. Keluarga Laila nggak senang sama Qais. Ngantri. Begitu sampai depannya Qais, Laila berhadapan dengan Qais. Begitu diambil piringnya, semua orang terdiam pada saat tersebut. Dan terkenal kisah ini bahwa Laila suka dengan Qais. Diambil piringnya sama Laila, dipecahkan. Dipecahkan sama siapa? Laila yang pecahkan. Bukan Laila. Dipecahkan piring, pecah piring. Tapi Qais pada saat tersebut senyum dia. Ke belakang dia terus. Semua orang yang ngantri baris pada saat tersebut ribut. Keluarganya senang. Untung kata dia. Nih rasa ini dipecahin piringnya. Lewat Qais dengan senyumannya. Tetap senyum. Ditegur Qais sampai barisan ke belakang. Hei Qais, kenapa engkau tidak marah? Kenapa engkau tidak marah menegur Laila? Piring kau dipecahkan. Ditegur lagi, senyum saja. Sampai berapa kali orang menegur si Qais. Kenapa engkau tidak marah dengan Laila? Apa kata Qais? Mengatakan, engkau tidak mengerti maksud daripada Laila. Apa maksudnya? Dia memecahkan piring saya supaya saya ngantri lagi, supaya saya bisa saling lihat, kata dia. Makanya dipecahin piring ini. Itulah pecinta. Dia tidak pernah ngelihat sisi negatif. Jelas apa tidak ini? Tidak pernah melihat keburukan. Tidak pernah melihat keburukan. Di pasangannya itu selalu kebaikan yang ada. Makanya ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dikasih sesuatu ujian sama Allah, kita akan tersenyum melihat ujian tersebut. Apa kita katakan? Ini panggilan dari Allah. Allah rindu dengan rintihan saya. Tetapi kalau orang yang kurang cinta dengan Allah, ketika dia dipanggil saja dengan kebaikan, bukan ujian dipanggil, dia merasakan itu ujian. Hayya 'alas shalah, dipanggil untuk salat, bukan dia diuji loh. Apalagi dia diuji, dia merasa ini ujian ketika dia dipanggil salat. Karena kenapa? Dia benci sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang cinta dengan Allah, jangankan panggilan, ujian pun dia ngerasakan ini sesuatu. Allah mau ngajak saya ngobrol. Maka jadikanlah cinta kita murni kepada Allah SWT. Seorang pecinta, dia tidak pernah melihat suatu keburukan. Makanya Rasul mengajarkan kita kepada istri kita. Apa kata Rasul di dalam pasangan? In kariha minha khuluqun radiya minha khuluqun akhar.
Kalau engkau datang rasa benci terhadap engkau punya istri atau pasangan engkau, radiya minha khuluqun akhar, lihatlah segi positif engkau punya pasangan. Jangan langsung putus, jangan langsung katakan cerai, jangan langsung katakan talak, jangan langsung katakan sesuatu yang gak enak, tetapi lihat segi positifnya sesuatu tersebut. Maka ketika kita bercinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa panggilan Allah bercinta? Hayya 'alas shalah. Artinya kalau bahasa anak mudanya apa itu? Apa artinya? Salah. Kalau anak muda nerjemahin itu bukan ayo sholat, ayo kita janjian ketemuan, kata Allah. Diajak ketemuan kita sama Allah. Betul enggak? Orang sholat itu diajak ketemuan. Betul apa tidak? Betul. Mi'rajul muslim. Iya, diajak ketemuan. Hayya 'alas shalah. Ayo ketemuan sama aku. Tapi orang banyak kan enggak mau ketemuan sama Allah. Diajak ketemuan, hayya 5 kali diajak di miss callin sama Allah, diteleponin, ogah-ogahan. Besok Allah pun nggak mau ngelihat kita. Apa kata Allah dalam surah Thaha? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah mengatakan apa? Barang siapa yang aku sudah ajak panggil dari seruanku, ajak ketemuan, dia nggak mau, fa innalahu ma'isyatan dhanka, aku akan sempitkan hidupnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, di akhirat aku akan kumpulkan dia dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau butakan aku sedangkan di dunia saya melihat? Cinta itu kan buta. Nah, ini gara-gara dibutakan kita di akhirat. Gara-gara apa? Salah menaruh cinta kita. Kita taruh cinta kita kepada makhluk, bukan kepada Khalik. Dibutakan kita di akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dulu ayat-ayat kami telah datang kepada engkau, tanda-tanda kami telah datang, ulama telah mengajak engkau, muadzin ngajak engkau ketemuan sama aku, engkau pura-pura lupa, pura-pura sibuk. Wa kadzalika al-yawma tunsa, sekarang aku akan lupakan engkau selama-lamanya. Habislah kita. Di sana kita butuh sama Allah Subhanahu. Ya, cukup. Subhanallah. Anak sampai kemomotan nih, Bib. Apa kemomotan itu? Apa ya? Biasa. Masya Allah, ada telepon lagi nih. Ternyata memang betul seperti mungkin nih sebagian nih para penggemar sinetron juga nih. Iya. Kan, jadi saya nyampaikan kayak sinetron berarti. Bukan begitu maksudnya, Bib. Artinya kata-kata mutiara tentang pengucapan cinta itu memang masuk kayaknya di pengajian ini. Berarti bukan anak muda saja yang cinta, termasuk MC-nya mau menjalankan cinta lagi nih. Maksudnya seperti ini, Bib. Seperti antum sampaikan tadi itu bahwa bagaimana Kais bisa menerjemahkan pecahnya piring itu sebagai sebuah isyarat ingin ketemu lagi dan ketemu lagi. Itu dia. Jadi artinya seperti antum katakan, tidak akan pernah ketemu kalau dua hati itu ada yang bersih dan ada yang kotor. Iya. Dua hati yang bersih akan disatukan sama Allah. Ketika dua hati yang bersih itu, apapun bahasa yang terucap atau yang tergerak dari bahasa tubuhnya dengan gampang diterjemahkan oleh hati. Iya, betul. Luar biasa. Seperti Kais dipecahkan piringnya oleh Laila, dia mengartikan oh ini kode, harus ketemu lagi dan ketemu. Harus saling lihat lagi. Subhanallah. Baik, semakin luar biasa. Pada malam hari ini besok ibu-ibu pecahkan piring suaminya. Buat sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami berikan kesempatan mungkin pada sesi pertama ini kita berikan 3 orang untuk bertanya atau apa yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Baik, dari sebelah timur. 2 saja yang bertanya cukup karena saya ada di telepon orang nih. Nanti dilanjutkan insyaallah. Ngopi bareng Habib yang keempat insyaallah. Panitia mic-nya dibantu. Silakan. Anak muda. Iya, besok kajiannya di masjid kalau. Oh, dia bertanya pingin dapat kaos. Cepat. Nanti datang ke distronya. Apa nama distronya? Nanti bertanya berapa harganya. Insyaallah dikasih.
Oh, rajanya kaos. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Al-Habib, tadi masalah kecintaan kepada Allah. Iya. Pertanyaannya, bagaimana seorang muslim menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, pertanyaan yang pertama nih, bagaimana menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Cukup satu saja, jangan lebih. Takut didenda nanti nih. Penalti. Iya, sudah. Satu orang satu. Bagaimana cara menambah kecintaan kepada Allah? Sudah dijelaskan dalam surah Al-Imran. Gimana caranya? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Memikirkan semua ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memikirkan kenikmatan yang diberikan terhadap diri kita, maka muncullah rasa ucapan cinta. Apa itu? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau ciptakan semua ini enggak ada sia-sia. Ini ucapan apa? Ucapan pengaguan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah kita semakin dekat dengan Allah. Ketika kita melihat sesuatu yang mana sesuatu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan menambah iman kita. Contoh kecil saja. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, yulijul laila fil nahar wa yulijul nahara fil lail wa yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Allah mengeluarkan dari suatu yang mati sesuatu yang hidup. Saya mau tanya yang hadir di tempat ini, telur itu mati apa hidup? Telur mati apa hidup? Mati. Siapa yang tiupkan ruh di dalam telur itu? Ayam tuh tinggal kepit 21 hari, nggak turun-turun. Kok bisa ada anak ayam di dalamnya? Siapa yang masukin? Kita sekarang ngeliat tukang sulap di dalam botol diginikan, masukin logam, pluk, masuk. Orang semua kaget, hebat nih. Kita puji dan kita ceritakan sampai rumah. Tadi kita sudah nonton begini. Kita ceritakan. Tetapi tiap hari ayam kita bertelur, lalu netas. Tidak pernah kita bertanya siapa yang masukin ayam itu ke dalam sana. Kurangnya maknanya apa? Tafakkaru fis sama'i wal ard. Kita kurang melihat sesuatu ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menambah rasa mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sering katakan ke beberapa orang, termasuk kemarin di Aceh sana, saya katakan, banyak orang enggak bahagia dan banyak orang merasa tidak diberikan nikmat sama Allah karena sering melihat kebahagiaan orang lain. Kalau dia melihat kebahagiaan dan kenikmatan dalam dirinya sendiri, maka dia akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tambah dekat dengan Allah Subhanahu. Melihat ke bawah, tujuannya apa? Supaya kita tambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Kemarin ada musibah banjir, kita nggak kena di daerah Sintung. Edwin nasi Sintung? Iya. Asli Sintung kan? Iya. Kita nggak kena. Ya Allah, alhamdulillah. Bersyukur kita, tambah sujud kita kepada Allah, tetapi cari saudara kita ke sana supaya kita kenapa? Tambah bersyukur kepada Allah. Ngelihat, ya Allah, saya masih dikasih rumah, ini udah hancur rumahnya, nggak makan tengah malam, bagaimana pada saat tersebut? Sering-sering kunjungi orang sakit di rumah sakit, kita ngelihat, ya Allah, kita bersyukur dikasih nikmat kesehatan sama Allah. Ini akan menambah rasa semangat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sering sakit pusing, Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikerjakan sama Rasul? Sering Rasulullah SAW pada saat tersebut, yaitu apa yang dikerjakan sama Rasul? Sholat. Salah satu yang dikerjakan sama Rasul, beliau mengatakan sering melihat tempat-tempat hijau. Ada tahun tempat kesedihannya Rasul yang sangat dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihannya Nabi Muhammad SAW. Ditinggal kekasihnya, istrinya Khadijah. Apa yang dilakukan sama Allah Subhanahu wa taala? Mengundang Rasul traveling, jalan-jalan Isra Mi'raj. Jelas? Ketika Rasul naik ke langit, ngelihat linuriyahu min ayatina, ditunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Itulah perlunya kita ngelihat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk menambah iman dalam diri kita, menambah cinta kita kepada Allah. Kita kebanyakan diam di kampung kita saja, tapi kalau kita keluar sedikit, ya Allah, diberikan ini, diberikan banyak kenikmatan diberikan sama Allah Subhanahu. Jelas seperti tidak ini?
Itu cara untuk menambah cinta kita kepada Allah. Coba bayangin, kita berapa kali maksiat kok belum dicabut nyawa kita sama Allah. Ini masih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat terdahulu, kalau dia sekali maksiat ditulis di depan pintunya, jebrek, dia maksiat. Kan malu gitu. Ini masih ditutup sama Allah. Saking sayangnya Allah sama kita. Bukan seorang aib ketika dia melakukan dosa, tapi aib itu apabila dia melakukan dosa tapi terus-menerus melakukan dosa tersebut. Tapi kalau manusia melakukan dosa bukan aib, semua kita melakukan dosa. Yang aib atau kejelekan yang terus-menerus melakukan dosa tersebut, yang rutin. Tapi kalau dia melakukan dosa lalu kembali kepada Allah, ini orang yang hebat, ini dianggap sama Allah Subhanahu wa taala. Maka cepat-cepatlah kembali kepada Allah sebelum nyawa kita dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Maka apa ucapannya Al-Qur'an dikatakan dalam surah Fatir? Qul ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin yarzuqukum minas sama'i wal ard. La ilaha illahu fa anna tu'fakun. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada umat engkau. Katakan sama mereka semua. Apakah ada Tuhan selain aku yang memberikan mereka rizki, kesehatan, rizki, apapun bentuknya yang menurunkan dari langit dan mengeluarkan daripada bumi? Siapa itu Tuhan itu? Allah sendiri yang jawab, la ilaha illahu, tiada dia kecuali aku, kata Allah SWT. Fa anna tu'fakun, kenapa mereka berpaling dari aku semua? Apa salahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita? Kenapa kita jauhin Allah? Kenapa kita putuskan hubungan sama Allah Subhanahu? Makanya Allah sangat benci sama seorang hamba ketika hamba tersebut di depan manusia dia tidak bermaksiat, tetapi di belakang manusia dia bermaksiat. Apa kata Allah? Hei hambaku, di depan manusia engkau tidak bermaksiat, tapi di belakangku kau berani bermaksiat di belakang manusia. Engkau jadikan aku lebih hina daripada manusia. Engkau jadikan pandanganku, aku ini lebih hina daripada mereka. Itu Allah yang kesel sekali sama kita. Ketika kita bermaksiat di belakang manusia, tapi alim, soleh di depan orang. Jelas seperti itu? Iya, cukup dah. Baik, itu satu jawaban pertanyaan dari panjang sekali jawaban. Luar biasa. Bagaimana cara menambah kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala yakni dengan wa tafakkaru fi khalqis samawati, dengan banyak bertafakur tentang ciptaan-ciptaan Allah baik yang ada di langit dan di bumi. Iya. Untuk penanya kedua kami persilahkan. Penanya terakhir, silakan yang akhwat. Terakhir nih. Iya. Nggak bisa toleransi lagi, Beb. Bukan, saya ada janji 2 tempat lagi. Cek. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi begini Bib, mungkin pertanyaan saya malam hari ini tidak mengenai cerita si Bahlul dan tidak mengenai cerita cinta. Jadi pertanyaan saya, bagaimana ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan hidayah, khususnya bagi kami yang kaum Hawa? Apakah jika yang dahulu kita belum berjilbab, kemudian sekarang alhamdulillah kita sudah berjilbab, itu sudah dikatakan sebagai hidayah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan hidayah apakah dengan perubahan secara fisik, misalnya ada yang sebelumnya tidak berhijab jadi berhijab, apakah itu sudah termasuk orang dapat hidayah? Dapat hidayah. Hidayah itu petunjuk, taufik itu keringanan langkah orang mengerjakan kebaikan. Hidayah itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika ada seseorang yang dulunya tidak pakai hijab, buka rambut di depan orang, dia ginikan rambutnya seperti iklan sampo. Lalu dia pakai jilbab, sekarang dia tutup rapi. Apakah dia termasuk orang yang mendapatkan hidayah? Iya, itu bagian orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah merubah seseorang, tadi dikutip satu hadis Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah kehendaki suatu kebaikan terhadap seseorang, maka Allah ngertikan dia agama, fahamkan. Maksudnya apa? Dia tahu hukum lalu dia amalkan. Ini orang tadi udah dengar ancaman lalu dia tutup pakai jilbab.
dia tahu hal seperti itu, maka orang ini telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang-orang yang dipilih dari Allah Subhanahu wa taala, dipilih orang-orang. Tetapi ketika kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dua yang dianjurkan. Yang pertama, kita tidak boleh gurur, tidak boleh takabur. Saya sudah dapat hidayah nih, saya lebih solehah sekarang. Jelas, lalu merendahkan orang lain. Yang kedua, perintahnya kita dianjurkan sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam hadis qudsi, yaitu meminta dikekalkan hidayah tersebut dalam diri kita. Tetap ada hidayah. Sampai kapan? Sampai kita wafat. Karena kenapa? Ada sebagian orang dikasih hidayah pas lagi remuk hatinya. Pas udah adem hatinya, ketemu yang lainan, lagi kambuh lagi. Ada perampok, udah tobat nasuha, keluar dari penjara tobat, diuji sama Allah. Dia sering nyuri apa namanya, motor. Naik masjid, subhanallah, keluar masjid duluan sakit perut, dia lihat ada motor sama kuncinya sekarang. Waduh, ini kata, baru tobat, nganggur nih lagi. Diuji sama Allah subhanahu. Yang hal yang mirip, yang lebih lebar gerbangnya untuk melakukan sesuatu tersebut. Tinggal kita pilih, mau pilih maunya Allah, cintanya Allah, atau mau panggilan kita. Begitu kita ambil pilihan tersebut, buka lagi jilbab kita, maka kita perlu ujian yang sama seperti yang dulu kala. Contoh, saya kasih contoh. Ada orang tuanya meninggal dunia, nangis, janji dia sama Allah, ya Allah, saya sekarang mau jaga sholat, saya mau pakai jilbab. Kan pukulan orang tua meninggal tuh. Yang tadi dia nggak pernah sholat jadi sholat, pukulan betul. Ya Allah, alhamdulillah. Naik imannya level 9, yang tadi 3, level 9 langsung. Subhanallah, alim sebulan 2 bulan salah temannya bergaul, kumat lagi, turun 7, 5, 4, 3, 2, buka jilbab lagi. Jelas? Udah berlalu lagi dia buka jilbab, nggak sholat lagi. Pingin dia balik seperti yang dulu kala lagi, jadi soleh. Bagaimana caranya? Harus dia mendapatkan ujian yang sama seperti itu, pukulan yang keras lagi. Jelas, supaya dia naik lagi imannya. Makanya ketika kita diberikan hidayah sama Allah, harus kita bersyukur dan berdoa kepada Allah supaya dia ditetapkan iman kita sama Allah. Ketika kita diberikan kesempatan untuk ibadah kepada Allah sekarang ini, maka kita syukuri nikmat ini, jangan sampai Allah cabut nikmat ini. Kita ingat dulu kita pernah diputusin gara-gara kita hijrah, betul apa tidak? Sakit hati, aduh, hijrah sudah ini. Ternyata Allah mau cari jalan dari itu, sakit hati yang remuk itu. Ya Allah, karena kenapa? Kita terlalu banyak masukin laki dalam hati kita. Allah itu cemburu melihat kita. Diremukin tuh laki, dibuat sengsara kita gara-gara laki itu, supaya kita kenapa? Ngadep kepada Allah subhanahu. Udah keluar tuh hati, udah diobatin sama Allah, solehah jadi kita, diuji sama Allah, didatangkan laki lainan. Nanti didatangkan laki lainan, masuk dia pelan-pelan dalam hati kita nih. Hati-hati nih, dia masuk pelan-pelan. Harus kita cegat nih, bahaya nih, bahaya dia masuk lagi nih. Ambil pelajaran dari dulu itu. Kalau udah kita dibodohin dulu, dibohong-bohongin, jangan sampai dibohongin lagi. Udah cukup nih, ambil pelajaran yang lalu. Yang dulu kita pernah ditipu, yang laki-laki pernah ditipu dulu, dibohong-bohongin, ditinggal nikah. Jelas? Jangan, udah stop nih. Cukup sakit hati yang kemarin, jangan remuk lagi. Makanya Rasul mengatakan seorang mukmin, ciri mereka tidak mungkin nyemplung di lubang yang sama. Kalau nyemplung lagi, besok nyemplung lagi, besok nyemplung lagi, ini emang hobinya masuk got. Lagunya Bang Haji, cukup satu kali, cukup satu kali yang sama. Allah. Luar biasa jawaban dari Habibana. Cukup, udah 2 saja. Ini saya ditelepon. Cukup sudah, udah malam. Gimana sahabat hijrah nih, kita minta waktu ya. 10 menit lagi, Beb. Jangan. Nanti ada yang sambung nanti. Biar sambung lagi nanti. Saya ada ketemu orang 2 lagi tempat. Ada janji sama Ketua Muslim United karena ada mau rapat sama urusan Abdul Somad. Mau datang ke tempat ini. Jelas? Ada mau rapat di kita.
Baik, kalau memang seperti itu keadaannya, kami hanya bisa berbahagia tentunya pada malam hari ini telah diberikan kesempatan untuk Insya Allah kita jumpa lagi di Ngopi Jilid 4. Di mana tempat lokasinya? Belum tahu nih Beb. Mudah-mudahan ada roadshow-nya lagi. Belum rapat lagi. Masya Allah, kameramen kita itu. Dimanapun dia berada, dia yang pertama ngundang saya dulu, tapi berhenti dia jemput saya. Dia datang sama saya, Pak Ustadz minta jadwal. Oh iya, lagi dia minta jadwal, berhenti dia jemput saya sekarang. Allah. Makanya saya sekarang kalau ada yang undang saya ceramah, kemarin dia ada orang undang saya. Oh tadi ada orang mengundang saya ceramah. Ustadz buat di masjid. Ingat saya orang Karangpanas tuh. Oh nanti saya lihat. Saya atur lagi. Harus pas omongan saya dulu ini. Harus ada perjanjian dulu ini. Jangan sampai nggak dijemput lagi Beb ya. Iya. Ini sudah nggak dijemput, nggak diantar lagi. Iya, jelangkung dong. Saya bercanda. Tapi candaan saya biasa masuk hati supaya tidak diulangi. Baik, Habibana yang kami banggakan dan kami cintai. Dia selalu alasan anaknya saja. Anak saya. Berapa anaknya? Cuma 2 anak alasan. Sampai dia besar anak itu. Tetap anaknya saja. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin saya menyambung informasi yang baru saja sedikit disampaikan oleh Habib, bahwasanya beliau nanti pada malam hari ini tadi beliau sampaikan akan ada rapat untuk menyambut kedatangan Ustadz Abdul Somad. Memang kami juga telah mendapatkan informasi bahwasanya nanti tepatnya di tanggal 17 Desember di hari Jumat, kita di Pulau Lombok akan kedatangan para mubalik atau ulama-ulama yang level nasional seperti Ustadz Abdul Somad atau yang biasa kita kenal dengan UAS, begitu juga dengan Ustadz Salim Afillah, seorang yang kita kenal yang luar biasa membina di Masjid Jogokarian, sehingga Masjid Jogokarian terkenal dengan masjid yang memiliki income yang sangat luar biasa besar, tetapi saldonya selalu 0 rupiah. Nah, beliau-beliau ini akan hadir di Lombok, tentunya akan menyampaikan tausiah-tausiah maupun pengajian-pengajiannya, tepatnya nanti di tanggal 17 dan 18 Desember. Untuk pertemuan pertama nanti akan diadakan di Islamic Center, yang selanjutnya di Masjid Praya. Baik, itu mungkin informasi dari kami seputar tentang kedatangan para ulama-ulama kita yang insya Allah akan mendatangi Pulau Lombok kita tercinta ini. Sahabat hijrah rahimakumullah, demikianlah acara ngopi bareng Habib yang ketiga atau jilid 3 pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Habib dari tema yang telah kita sampaikan tadi, yakni menapaki jalan untuk menggapai cintanya atau untuk meraih cintanya. Tentu yang ingin kita adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang yang hijrah ini akan tetap istiqomah untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, tentu harus diikuti dengan keistiqomahan untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan senantiasa tetap berada dalam bimbingan-bimbingan atau mengikuti kajian-kajian tentunya, dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Mungkin ada pesan terakhir Beb sebelum kita tutup acara ngopi bareng. Kita buat jilid 4 apa tidak? Oh pasti jilid 4. Kita buat jilid 4, nanti 3 Habibnya insya Allah yang datang. Masya Allah. Nanti kita cari. Jangan amin, satu. Amin. Mudah-mudahan. Kasihan yang satu ini capek, sudah tambah kurus dia. Harus diganti. Hah? Iya insya Allah. Bagi adik-adik yang mau ikut kajian malam Kamis sama kami di masjid apa namanya? Al-Amin. Karangpanas. Kajian setiap malam Kamis 2 minggu sekali. Nanti kita jumpa di sana malam Kamis. Anak-anak muda diajakin juga setiap malam Kamis 2 minggu sekali, insyaallah. Ba'da salatul maghrib berjamaah di Masjid Al-Amin, insyaallah. Baik, terima kasih Habibana Hasan bin Zain Al-Idrus. Begitu juga kepada segenap panitia pada malam hari ini telah menyiapkan acara ini dengan penuh perjuangan. Alhamdulillah semua terselenggara sebagaimana yang kita harapkan. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan remaja putra dan putri atau
juga siapapun yang hadir pada malam hari ini untuk mengikuti acara kami. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah tambahan ilmu bagi kita bersama, amal jariah kita bersama dengan meringankan langkah menuju majelis-majelis ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan istiqomahkan kita dalam menuntut ilmu sampai akhir hayat kelak. Demikian ngopi bareng Habib jilid 3 pada malam hari ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah-salah tingkah laku. Kami dari Panitia Risalah Channel tentunya ingin juga menyampaikan bahwa acara ngopi bareng Habib baik dari jilid 1, 2, dan 3 tidak hanya bisa kita nikmati secara live atau pada acara ini berlangsung, juga bisa dinikmati melalui channel YouTube, yaitu dengan membuka di Risalah Channel. Dan Risalah Channel tidak hanya menyiarkan tentang ngopi bareng Habib, akan tetapi juga pengajian-pengajian yang disampaikan oleh para tuan guru kita di Pulau Lombok ini. Demikian acara pada malam hari ini, kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.